Maka Cindy butuh nih, atau dia akan meng-hire suatu produk atau layanan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, ketika ingin meng-hire ya, teman-teman, tentunya nggak cuma satu kan pilihannya, ada banyak nih. Dia bisa beli obat peninggi badan. Ini gampang ya, teman-teman cari obat peninggi badan tuh cari aja di komentarnya influencer atau selebgram. Itu pasti banyak jualan jasa follower, ya, peninggi badan, pelangsing, pembesar alat sesuatu lah gitu ya. Bisa. Jadi bisa beli obat peninggi badan atau beli alat olahraga atau beli vitamin buat memperpanjang tulang atau segala solusi lainnya. Nah, jadi ternyata ketika ingin meng-hire pun pilihannya banyak. Tentunya kemudian Cindy harus memilih mana yang kira-kira akan dipilih oleh Cindy. Nah, ini nanti banyak nih berbicara. Nanti panjangnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belajar marketing itu nanti ada segmentasi dan macam-macam. Kita nggak akan sampai situ. Kita hanya akan sampai ke core-nya aja, intinya, essence-nya. Mana sih yang akan dipilih oleh Cindy? Maka Cindy akan memilih sesuatu yang bernilai di mata Cindy. Atau di dalam konsep yang paling dasar, ini namanya customer value. Apa ya customer value itu kira-kira? Kita sering dibilangin value, value, value. Value itu apa sih? Nilai atau value, sederhananya ya teman-teman semuanya, itu adalah persepsi manfaat yang kita nikmati dari mengkonsumsi suatu produk atau jasa dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan. Maksudnya apa? Kenapa ada kata persepsi? Jadi rumusnya begini. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu, teman-teman, itu kan ada biaya ya. Biasanya harga yang harus kita bayar. Nah, itu jadi penyebutnya di bagian bawah. Tentunya ketika kita mengkonsumsi, kita akan dapat manfaat. Nah, itu ditaruh di bagian pembilangnya. Yang bagus tentunya manfaat harus lebih besar dari biaya. Mari kita lihat contohnya. Ini ya, persepsi nilai itu berbeda-beda. Jadi nanti makanya butuhnya segmentasi itu karena seperti ini. Saya bisa ngeliat 6, teman-teman bisa ngeliat 9. Ini persepsi. Jadi setiap orang tuh berbeda. Makanya kalau teman-teman pemasaran tuh sering menggunakan kata persepsi atau perceived gitu ya. Oke, contoh nasi goreng nih. Ya, nih malam-malam pas nih teman-teman habis sharing ini bisa langsung beli nasi goreng ya. Kita beli nasi goreng pinggir jalan harganya 10.000 pas lagi lapar-lapernya. Berapa nih nilainya untuk kita? Ya, ini rumusnya tadi. Nilai sama dengan manfaat dibagi biaya. Biayanya 10.000 jelas karena harganya 10.000. Pertanyaannya berapa manfaatnya? Nah, ini ketika kita makan, wah kita bilang ini enak banget ya, raos pisan gitu ya kalau kata orang Bandung gitu. Ini rasanya kayak nasi goreng di kafe, enak banget. Wah, ini pokoknya mantep deh gitu ya, delicioso. Nah, berapa? 50.000. Kita sendiri yang kuantifikasikan ini harga nasi goreng kafe itu 50.000. Maka berapa nilainya? 5 kali. Bayangin teman-teman, teman-teman keluar 10.000, dapat manfaat 5 kali lipatnya. Gimana perasaannya? Sering bilang itu bisa murah atau bahkan kita bisa puas banget. Puas teman-teman, karena yang kita keluarkan itu ternyata memberi manfaat jauh lebih besar. Tapi coba kita lihat contoh lainnya. Nasi goreng di bandara, gimana nih? Kita udah lapar banget nih. Akhirnya kita beli nasi goreng di bandara harganya 120.000 sambil misu-misu. Bayangin, wah ini pas lagi makan, aduh ini nasi goreng, telurnya juga begini, ini mah karena lapar aja ya gue beli. Enak nasi goreng abang-abang depan komplek 15.000. Jadi dia bilang ini manfaatnya cuma 15.000. Bayangin teman-teman, udah keluar uang 120.000, manfaat yang dia terima 15.000. So ini hanya seperdelapannya. Ini yang sering kemudian dibilang mahal. Akhirnya orang nggak balik lagi. Bisa saja teman-teman mau digital, mau tidak digital, ketika orang itu sudah beli, ternyata manfaatnya tidak sebesar biaya yang dia keluarkan, sudah pasti akan tidak beli lagi. Ya, jadi kita sekarang harus mengubah konsep mahal dan murah. Kita ubah dulu itu dengan pakai konsep nilai. Ya. Lalu kemudian saya ambil contoh yang lebih ekstrim, LV, Louis Vuitton. Kok bisa ya dia jual tas ratusan juta dan tetap ada yang mau beli? Maka yang dia lakukan apa sebenarnya? Dia persepsi biaya tetap segitu. Yang dia lakukan adalah meningkatkan persepsi manfaatnya. Dia tulis,
handmade, produksi terbatas, dijual terbatas, selalu pakai artis internasional, dan nggak pernah sale. Bangga dong. Yang belinya 20 juta rasanya kayak rasanya kayak sesuatu yang di atas 20 juta. Ini nih, seperti ini yang kita harapkan. Nah, kita lihat contoh, saya ngambil contoh nih, saking, wah ini LV berapa sih harganya yang paling murah? Saya ketemu, paling murah 30 juta teman-teman. Bayangin 30 juta, biaya 30 juta, berapa manfaatnya? Saya yakin, manfaatnya itu ratusan juta, bahkan bisa 1 M. Bayangin, ketika kita pegang LV, orang lihat, wow, gitu. Artinya, LV mampu meningkatkan persepsi manfaat, sehingga yang dilihat bukan biayanya, tapi manfaatnya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Mau digital, mau di sosial media, kita fokus ke situ. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu kenapa orang beli, kita perlu tahu berikutnya, bagaimana dan kapan orang itu beli sesuatu. Jadi ada langkahnya teman-teman. Ini namanya model hierarchy effect. Jadi seperti ini nih. Kita dari nggak tahu, bener ya, nggak tahu jadi kenal. Dari kenal jadi tertarik. Tertarik jadi pengen coba. Dari pengen coba beli. Beli puas, puas beli lagi mempromosikan jadi evangelis. Ini prosesnya teman-teman. Mau digital, mau analog, mau daring, mau luring, prosesnya akan seperti ini. Ya. Jadi biasanya teman-teman, kalau misalkan dari tidak tahu jadi kenal akan pakai iklan. Jadi dari sini, tidak tahu ke kenal pasti pakai iklan. Sama di sosial media, pakai postingan. Dari tidak tahu jadi kenal, wah postingannya bagus tuh. Dari tidak tahu jadi kenal. Tapi belum tentu langsung beli loh, baru kenal. Oh iya, ada dia nih gitu. Ya. Kemudian setelah kenal, bikin dia tertarik dan pengen coba. Iklannya harus ditambahin sesuatu. Misalnya promosi khusus, buy one get one, atau pay as you want, atau freemium, atau apapun itu. Bikin dari kenal jadi mau beli, mau coba lah gitu ya. Ya, tapi jarang nih teman-teman. Dari yang tidak tahu kemudian sampai mempromosikan sepanjang itu jarang. Mungkin teman-teman ingat kemarin kasus yang kecantikan itu ya, yang kemudian ada dokter dan artis. Nah itu kenapa? Karena mungkin saja dia nggak pakai, nggak pernah tahu, tiba-tiba mempromosikan. Itu terlalu tinggi, makanya sering jadi polemik. Ya, nah kemudian pertanyaannya yang akan dibahas di sini adalah di mana kemudian kalau ini beralih di platform digital. Gimana social selling, gimana social media marketing atau teknik pemasaran dan penjualan lainnya, gimana perannya? Ya. Oke. Kalau menurut saya ya sama aja. Hanya platformnya aja pindah, tapi tahapannya teman-teman akan tetap sama. Jadi teman-teman harus pegang ininya. Pegang fundamentalnya. Interaksinya aja yang nanti beda, platformnya aja, channelnya aja. Dan teman-teman dengan digital punya kemampuan statistik lebih bagus harusnya. Kenapa? Karena kita sangat terbantu sekali dengan teknologi. Oke? Nah, untuk tahu itu kita coba lihat deh teman-teman, apa sih atau bagaimana sih situasi perilaku terkini. Nanti teman-teman akan dapat insight lebih banyak dari Mbak Angel nih di pembicara kedua. Saya coba cari gitu ya. Ternyata ditemukan nih, media sosial itu punya peran untuk menjadi fasilitator dalam komunikasi. Ada real time, dua arah, interaktif, dan percakapan. Artinya apa? Dari bahasa jurnal ini yang saya temukan apa kesimpulannya? Permintaan fitur chat teman-teman sekarang meningkat. Jadi kenapa sekarang banyak fitur chat? Itu karena memang ada kebutuhan yang muncul. Ada interaksi dua arah, bukan lagi 2.0, tapi 3.0, user generated content. Ya. Social buying sekarang mulai terjadi, teman-teman. Gitu ya. Beli dari sosial media itu mulai besar dari Facebook, Facebook page, Instagram, YouTube, dan 75% bilang customer itu mempertimbangkan sosial media ketika ingin membeli. Dan bahkan kerennya lagi teman-teman, LinkedIn gitu ya, sebuah aplikasi yang dulu dibilang buat cari kerja doang atau hanya sekedar mengumumkan profil, kini sudah punya program punya aplikasi namanya social selling. Ini sudah sangat lengkap. Artinya apa?
Sekarang tidak lagi B2C teman-teman yang pakai sosial media atau internet, tapi juga B2B, business to business. Ya, kita lihat relationship media ini hanya simpel sekilas saja. Microblog dan social networking kini makin dicari. Kenapa? Apa data yang menunjukkan bahwa media Hai. dengan Siapa? Siapa? relationship oriented yang lebih tinggi itu akan semakin Siapa? dipilih. Begitu. Emang udah datang? Saya mohon maaf, saya matikan video saya, agak sedikit stabil barusan. Berikutnya, for B2B, ini perusahaan ke perusahaan juga makin banyak teman-teman. Bayangin, jadi sekarang nggak lagi B2C, tapi B2B juga pakai sosial media. Bayangkan. Maka kita harus tahu perilakunya harus seperti apa kita. Ya. Dan sekarang teman-teman menurut saya perlu membangun namanya social selling. Jadi gimana kita bisa memanfaatkan media sosial untuk bisa melakukan penjualan. Ya, tapi social selling itu beda dengan social media marketing. Jadi social selling itu lebih mendekatkan diri itu. Bukan pengen closing cepet-cepet, bukan. Dan social selling sebenarnya bagian daripada CRM, Customer Relationship Management. Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan sedikit nih teman-teman, artinya apa kondisi sekarang, apalagi saat pandemi begini ya, interaksi digital tuh meningkat untuk perilaku pembelian baik individu maupun perusahaan. Dan teman-teman di sini itu harus makin peka digital. Jadi bukan lagi melek teman-teman, udah nggak bisa melek doang, harus peka, harus sensitif. Kenapa? Karena kita harus bangun branding kita di digital. Digital branding harus kita bangun. Dan kata kuncinya kita kalau punya bisnis harus mulai fokus sama namanya CRM, Customer Relationship Management. Nah, coba kita bahas sedikit CRM itu apa, gitu ya. CRM itu apa? Kata kunci dari Customer Relationship Management adalah customer focus. Benar-benar seperti mata elang, fokus sama mangsa kita. Perhatiin dengan seksama. Analisis perilakunya. Sadari situasi yang dihadapi konsumen supaya kita bisa tahu mereka mau kemana, mereka butuh apa, perilakunya bagaimana. Gitu ya. Customer focus. Customer focus itu seperti apa? Misalkan gitu ya. Bingung? Banyak sekali teman-teman bisa cari, tapi saya coba simpelkan seperti ini. Customer focus itu adalah kita harus tahu konsumen kita tuh sukanya beli pakai e-commerce apa. Suka pakai promo yang gimana. Kapan waktu yang dipakai buat beli, malam, siang, kita harus optimalkan itu. Selain produk kita, mereka beli produk yang gimana sih? Kalau makanan yang kayak gimana, kalau fashion yang kayak gimana sih? Profil mereka di medsos gimana sih? Kita harus tahu. Pakai apa aja di medsos. Mereka suka posting apa sih di status. Instastory-nya isinya apa. Pakai HP-nya apa. Kalau pakai Clubhouse pasti iOS gitu ya. Pandemik ini gayanya gimana. Pakai bank apa. Dan macam-macam. Ini namanya customer focus. Kita benar-benar harus fokus. Lihat konsumen kita perilakunya. Ya, ini kita lihat, kita pakai semua media yang kita punya. Dengan teknologi yang kita dapat, kita olah data itu. Supaya kita bisa benar-benar melakukan yang namanya personalisasi. Seneng dong teman-teman, walaupun digital itu tidak dibom oleh informasi yang di broadcast. Kan tiba-tiba, Mas Kelly selamat siang gitu. Tiba-tiba dia kenal nama kita, walaupun kadang agak serem gitu ya. Tapi ketika semakin personal, itu ada engagement yang makin kuat. Betul ya? Nah, gambarannya seperti itu situasinya. CRM. Nah, ini tipsnya teman-teman. Saya cuma punya waktu sekitar 2-3 menit lagi. Tipsnya seperti apa? Ya, kita harus tahu nih bedanya teman-teman. Walaupun ini sangat dasar ya, kita harus tahu bedanya marketing, selling, dan branding. Jangan kecampur-campur. Marketing menciptakan demand di pikiran customer agar mereka mencari kita. Sales adalah gimana supaya mereka order. Jadi marketing itu bukan cuman udah saya udah mempromosiin, terserah dia ngerti apa enggak. Kita harus temani dengan sales supaya terjadi closing. Karena kalau enggak jadi uang teman-teman. Dan branding, gimana itu menjadi jangka panjang. Kita selalu dikenal, kita selalu jadi partnernya dia. Kita menjadi solusi buat mereka. Jadi kita harus paham, kalau memang tidak mampu sendiri, maka ini harus dibagi tugasnya. Jangan sendirian. Ya. Kemudian brand dan branding ini juga harus kita kuatkan teman-teman. Sering salah gitu ya. Tujuannya beda. Brand itu tujuan yang ingin kita capai. Kita pengen punya nama baik.
Sedangkan branding itu strateginya, teman-teman. Strateginya. Dan kalau brand itu aset, branding itu bukan biaya, branding itu investasi. Ya. Jadi kalau brand itu muncul dari persepsi eksternal. Wah, kita tuh seperti apa? Itu brand. Tapi gimana bisa seperti itu? Itu gara-gara kita lakukan namanya branding. Kita buat strateginya, kita taruh iklan di sini, kita buat sosok ini, kita buat konten ini, kita buat caption ini. It's a part of branding. Supaya brand kita nampak di konsumen. Oke, Mbak Medi, saya minta 2 menit lagi ya. Nah, kemudian di mata produsen itu seperti apa? Jadi teman-teman, sekarang kata kuncinya di sini. Brand itu perilaku menyeluruh. Teman-teman sekarang punya bisnis. Oh, saya pengusaha ini. Ingat, itu udah nempel. Bukan cuma perilaku bisnisnya, tapi perilaku teman-teman. Kalau perilaku teman-temannya kurang etis, itu akan mempengaruhi produk. Dan orang akan bilang, ah nggak usah deh orangnya kayak begitu. Sekarang netizen tuh lebih jahat. BWF aja kemarin diserbu begitu ya, chess.com diserbu, ya cuman gara-gara itu, perilakunya udah nempel. Itu ya. Nah, di mana kita perlu melakukan branding, ini baik digital atau non-digital, ini harus di semuanya teman-teman. Pre-purchase, saat purchase maupun post-purchase. Jadi di 3 tempat ini, sebelum pembelian, saat pembelian, pasca pembelian. Kenapa saya tulis tukang parkir di sini? Dari masuknya orang ke tempat parkir itu harus kita lakukan branding. Bahkan tukang parkirnya kalau perlu kita branding dengan baju yang bagus, senyum yang ramah, dengan parfum yang wangi, lakukan itu supaya itu muncul gitu ya. Nah, tips berikutnya, peka digital. Jadi teman-teman harus tahu. Ini gampangnya, sederhananya saya cuma mau bilang begini, apakah dengan pertanyaan ini sebenarnya untuk menstimulasi teman-teman, apakah kalau kita haus kita harus ke coffee shop atau beli kopi? Sorry, apakah kalau kita haus kita ke coffee shop atau beli kopi? Maksudnya apa? Gini teman-teman, kadang kita nggak tahu konsumen itu ada jenisnya, ada yang butuh fungsionalnya, ada yang sengaja pengen status atau sosial, atau yang punya ikatan emosional. Kita harus tahu itu. Fungsional itu apa? Ya kalau ada nggak sih di sini yang beli Starbucks karena haus? Jarang kan ya? Atau itu tuh fungsional, dibeli karena memang fungsinya. Sosial itu untuk pamer. Emosional itu kayak kalau saya nggak minum ini, saya jadi nggak semangat. Nah kita harus tahu nih, kita harus peka konsumen kita seperti apa. Kedua, kita harus tahu nih posting apa yang paling banyak memperoleh like dan komen, kita harus catat. Karena tadi kita harus customer focus. Kemudian kita harus tahu sensitivitas konsumen. Kalau lagi pas promo apa, mana yang paling banyak. Jadi sensitif kita. Yang keempat, kita lakukan personal touch, jangan bombing, boom gitu ya, jangan broadcast. Terus kita juga tahu nature produk kita. Produk kita tuh apa jualannya, teman-teman? Apakah convenience good yang dijual sehari-hari? Kita jualan beras, apakah harus pakai Instagram misalkan? Atau shopping goods yang dibeli bulanan? Atau specialty goods yang dibeli mungkin 3-4 tahun sekali? Yang mana? Kita harus tahu nature of produknya. Ya, kita harus tahu jenis produk kita apa supaya kita gampang menjualnya. Ya, kita juga harus tahu lakukan namanya funneling. Ya, funneling apa, teman-teman? Ini tadi yang saya gambarkan hierarki. Kita harus lihat ternyata mereka itu mirip. Kalau dari tidak tahu, ya kita kita lakukan dengan cara membuat postingan, artikel di Facebook, Instagram, karena ini yang didatengin. Kemudian kita lebih dekatkan lagi, kecilkan lagi. Kita buat mereka tertarik dengan cara apa? Kupon, diskon. Kita bikin mereka mau beli apa enggak. Kita tawarkan core offer-nya, layanan utamanya. Pertimbangan beli atau tidak supaya membeli, kita bikin tripwire. Kasih harga murah dulu untuk beberapa produk supaya mereka minimal beli dulu. Lalu nanti beli lagi, ada bisa upselling, cross-selling, baru nanti jadi evangelist, mempromosikan. Jadi ini sebenarnya prosesnya funneling. Makin ke bawah teman-teman makin sedikit orangnya. Maka kita harus punya sesuatu yang magnetik, yang kuat banget gitu ya. Kuat engagement, tinggal sedikit lagi nih teman-teman, dan always be connecting. Ini teman-teman saya semua ada di sini, ada Talk About, ada Eva. Teman-teman harus standby sekarang 24 jam, 7 hari seminggu. Tapi kan nggak mungkin sebagai manusia. Makanya pakai teknologi. Di kita punya program namanya MMNVI yang mengoptimalisasi itu. Salah satunya berbicara tentang chatbot dan macam-macam supaya setiap
orang nanya itu bisa langsung dijawab, kan seneng tuh. Kita kalau nanya, "Min, berapa ya harganya?" Ada yang bisa jawab. Nah, itu pakai chatbot. Digital sekarang, teman-teman, gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Nama saya Muhammad Setiawan tadi sudah, dan ini informasi kalau mau kenal lebih jauh dengan saya. Terima kasih banyak, Mbak Medi, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Kelly untuk sharing-nya dan untuk teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan untuk Mas Kelly, silahkan di-typing di kolom Q&A, jangan di kolom chat karena nanti yang akan dibacakan adalah yang di kolom Q&A. Baik, untuk selanjutnya akan ada narasumber kedua kita yaitu Mbak Angela. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, halo semua. Thank you untuk kesempatannya. Aku izin share screen ya. Oke, sebenarnya yang saya mau share cukup to the point. Jadi dari tadi Mas Kelly udah sharing banyak hal ya tentang dunia marketing, tapi di sini aku langsung terjun ke jawabannya. Jadi selama ini kita udah saya pribadi udah berkecimpung di dunia sosial media. Nah, di tahun ini trennya tuh adalah brand storytelling. Jadi kalian nggak cukup cuma punya produk aja, kalian harus punya cerita. Kalau misalnya kalian punya produk aja, terus kalian sharing di sosial media 3 tahun yang lalu, itu bisa. Tapi kalau sekarang persaingan di sosial media ketat banget, semuanya main sosial media, kalian harus ada sesuatu yang beda. Jadi aku langsung aja sedikit tentang Kamarun. Jadi kita udah managing social businesses dari 2017. Ini sebenarnya dulu adalah job site aku waktu masih kuliah di Prasmul. Jadi dulu udah mulai riset. Jadi memang satu hal yang aku pelajarin, kita nggak akan pernah berhenti riset. Riset itu harus dilakuin terus. Karena apapun usaha kita, apapun usaha yang nanti kita mau bangun, semuanya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan customer. Jadi nggak mungkin kita berhenti riset. Dan customer itu selalu berubah. Jadi di sini kita udah mulai ngumpulin banyak pengalaman ya dari 2017. Jadi sekarang mungkin kita udah work over 200 klien sih untuk sekarang ini. Basically kita start dari concepting, bantu di strategi marketing khususnya di social media platform Instagram, kita bantu di desain, terus kita juga bantu di postingnya. Itu sedikit tentang Kamarun. Nah, mungkin ini banyak yang udah tahu ya, most use social media platforms di Indonesia. Di sini aku cuma mau highlight beberapa hal aja, karena banyak dari kalian pasti udah lihat ini ya. Mungkin untuk riset, ini lumayan, ini bagus banget. Untuk untuk informasi lebih lanjut, kalian boleh lihat langsung di We Are Social atau Hootsuite. Itu bisa langsung dilihat di Google. Nah, tapi di sini aku mau highlight beberapa hal. Di sini kita lihat di Instagram itu sekarang peringkat 3, ngalahin Facebook nih untuk di Indonesia. Jadi di sini kita bisa belajar ambil bahwa 3 utama tahun lalu itu Facebook termasuk, tapi sekarang Instagram. Terus yang kedua yang kita mau highlight adalah TikTok. Menarik sih, TikTok itu sebelumnya ada di peringkat Snapchat atau di antara Snapchat dan Skype, terus dia dalam waktu setahun bisa langsung naik ke atas ke peringkat kurang lebih dimasuk ke 10 besar ya. Jadi di sini sebenarnya untuk informasi aja bahwa mana sih sosial media yang kalian harus ambil. Karena penggunaan sosial media juga berdasarkan skill yang kalian punya. Kalau kalian bisa bikin video, bisa edit video, kalian masuk ke YouTube. Kalau kalian pintar berkata-kata, kalian masuk ke Twitter. Kalau kalian pintar desain, foto, kalian masuk ke Instagram. Nah, kita masuk ke customer journey. Jadi tadi kita sedikit melihat tren social media di Indonesia. Nah, ini penting banget dan kalian harus pegang dari awal kalian buka bisnis sampai kalian bisnis kalian ongoing dan menjadi besar. Ini yang harus selalu dipegang. Tadi Mas Kelly udah sempat share sedikit ya, sebenarnya ada sedikit
tentang consideration, moment of purchase-nya, post purchase-nya. Nah, ini aku especially buat untuk UMKM yang selama ini kita dari pengalaman kita ini yang digunakan. Jadi awalnya kita lihat dulu di tahap awareness ya di awal. Zaman dulu kita pakainya billboard, iklan TV. Sekarang semuanya udah digital. Ternyata sekarang seperti iklan di social media udah jauh lebih efektif daripada yang di luar, daripada iklan yang lainnya. Dan perlu dilihat di sini, aku nggak masukin social media platform di awareness. Karena sekarang, kalau kita cuma posting video, kalau kita cuma posting di Instagram, di posting aja, that's it, kita nggak akan dapat awareness. 3 tahun lalu bisa dapat awareness. Jadi mungkin kalian beberapa kali pasti berasa kayak, kenapa sekarang kalau kita posting, kok nggak ada efek, engagement-nya kecil banget. Karena algoritmanya udah berubah, zamannya udah berubah, perilaku masyarakat juga berubah, jadi kita posting di social media platform aja itu udah nggak cukup. Jadi di awareness ini semuanya sudah di iklan aja, Instagram Ads, YouTube Ads, yang semuanya berbau dengan iklan. Lalu di sini kita lihat ya, jadi yang biru ini adalah yang social media, yang hijau itu yang bukan social media, di luar social media. Nah di sini gunanya untuk apa? Kita di sini bisa lihat mana yang harus prioritaskan dulu, mana yang kalian harus mau buat. Karena pada saat kalian buat bisnis, kalian nggak mungkin langsung bikin semuanya, karena takes time, makan budget juga. Jadi kalian bisa pilih dulu mana yang memberikan fitur lebih banyak, memberikan keunggulan lebih banyak. Kalau di sini kita lihat ya dari ujung ke ujung, ada 2 yang dari ujung ke ujung ya, Instagram Ads dan Marketplace Ads. Karena di sini budayanya orang Indonesia, Jabodetabek terutama, itu lihat iklan, belinya either di WA atau di Marketplace. Ceritanya sih seperti itu. Jadi di sini bukannya nggak boleh bikin semuanya, boleh. Tapi kita coba prioritasin karena pasti ada budget ya biasanya kalau untuk bisnis ya. Jadi kita pilih yang mana dulu. Nah ini nanti bisa berubah nggak? Bisa berubah karena sifat atau nature dari customer itu juga bisa berubah. Cuma selama ini sih untuk kita handle social media selama 2 tahun ini kurang lebih kesimpulannya di sini sih. Kebanyakan karena di Instagram juga udah banyak ini ya, udah mulai ngeluarin Instagram Shop, jadi memperbolehkan customer itu untuk shopping di Instagram. Nah, di sini juga gunanya di customer journey ini adalah juga untuk melihat bagaimana setiap customer, behavior di setiap customer. Misalnya, ketika di tahap Instagram Ads di awareness, sampai dia beli, itu adalah perjalanan yang panjang. Dari kita tayangin ads sekali, lalu kadang sekali nggak cukup, harus 2 kali, harus 3 kali. Nah, di Instagram Ads itu banyak banget, di awareness sampai action itu banyak banget tahapannya. Nah, di sini adalah challenge kalian, karena setiap bisnis, setiap usaha itu punya nature yang berbeda, tergantung dengan value proposition yang kalian punya dan target audience yang mau kalian sasar, seperti itu. Tapi at least di sini mempermudah kalian untuk pilih dulu mana yang harus diprioritaskan dan kalian bisa memetakan bagaimana perjalanan dari customer itu. Nah, topik kali ini kita sebenarnya nggak bahas how to tell your brand, karena sebenarnya dari tadi kita udah bicarain how to tell-nya. How to tell-nya itu ya dengan social media, salah satunya. Mungkin how to tell bisa banyak ya, tapi sekarang ini mungkin yang udah, apalagi sejak pandemi, semuanya udah di rumah aja, kalau nggak buka handphone ngapain lagi kan. Jadi semuanya, kalau ditanya how-nya udah jelas ya, pakai social media. Nah sekarang tantangannya, kalau dari pengalaman kita, sebenarnya banyak desainer di luar sana yang sangat kreatif dalam pembuatan konten. Jadi how-nya itu sebenarnya sudah cover sebenarnya, udah banyak solusinya di pasaran. Nah, tapi banyak dari pengalaman saya pribadi, problemnya bukan di how-nya, problemnya di what to tell-nya. Contohnya seperti ini. Ketika kita tanya ke salah satu customer kita, contohnya, kita tanya, oke, coba dong ceritakan sedikit tentang produk Anda, tentang brand Anda. Jawabannya seperti, ya produk saya sih ayam goreng, pakai sambal sama nasi gitu sih.
Udah, that's it ceritanya. Nah, dari situ kelihatan kayak kalau misalnya mau jualan ayam goreng secara online 3 tahun yang lalu mungkin bisa karena mungkin cuma satu-satunya yang jualan ayam goreng secara online. Tapi sekarang semua pedagang yang baru atau yang lama semuanya masuk ke social media. Jadi kita perlu suatu yang original, suatu yang otentik. Sekarang audiens mencari ke sana. Karena to make a good content, you need a good story. Atau kalau to make a good content, you need a good product. Kalau kalian percaya banget produk kalian satu-satunya yang berbeda di pasar, nggak susah bikin konten. Tapi kalau kalian merasa, oh sebenarnya produk saya sih sama aja sih ya ayam goreng. Jadi kalian harus punya story-nya. Nah, terus gimana untuk nyiapinnya? Balik lagi, jangan bosen kalau kita bahas value proposition, karena value proposition ini tuh adalah essence dari bisnisnya. Tanpa value proposition, kalian nggak bisa jualan. Value proposition tuh nggak harus yang produk yang beda banget, yang nggak ada di pasaran, sebenarnya enggak sih. Value proposition tuh bisa, misalnya dari contohnya adalah ayam goreng kalian, kalian bikin sambal nih. Sambal kalian pasti beda kan dari yang pasaran pasti, walaupun ya sama-sama pedas, tapi rasanya kan pasti beda. Nah, itu yang diceritakan, itu yang dijadikan value proposition-nya. Oh, iya saya jualan ayam goreng sih dengan sambal, tapi sambalnya beda. Sambalnya itu kita buat pada saat pandemi. Jadi pas kita pandemi, kita pas dapat cabenya murah, ternyata saya baru tahu nih kalau saya itu berbakat bikin sambal. Nah, bikin cerita di balik itu. Nah, nanti biasanya tugas content writer yang menceritakan itu dan tugas desainer untuk memvisualisasinya. Tapi harus bertahap dari si value proposition ini. Kalau kalian sulit untuk bikin value proposition-nya, di sini aku udah bikin 5 questions yang kalian bisa jawab. Ada 4 ya. Apa kelebihan produk kamu? Kalau misalnya kelebihan produknya nggak terlalu berbeda, bisa ke apakah yang bikin berbeda? Seperti tadi ya, karena kalian harus bisa menceritakan perbedaan dari produk yang kamu buat. Terus kalau misalnya produk kalian nggak beda-beda banget, kalian mungkin bisa coba apakah produk kalian lebih murah dibandingkan kompetitor. Itu juga bisa menjadi value proposition kalian. Terus kalian juga harus bisa menyampaikan value proposition kalian di satu kalimat. Jadi value apa yang kamu mau berikan ke pelanggan, itu kalian harus bisa bikin dalam satu kalimat. Contohnya, kalau untuk bisnis Kamaron social media, value apa yang kamu berikan ke pelanggan? Oh, kita memberikan konten dan desain yang sesuai dengan target audience. Itu adalah value proposition kita. Nah, next selain value proposition yang kita harus prepare adalah target audience-nya. Kita banyak banget mendapatkan kalau tanya ke audience, siapa sih target audience-nya? Kita mau jualan ke siapa? Jawabannya, ya sebenarnya ke semuanya sih. Ya benar, kita memang mau ke semuanya. Tapi apalagi kita baru mulai dari pertama ya, kita punya budget juga terbatas. Jadi kita harus klasifikasiin targetnya itu siapa. Kalau kita aja nggak, misalnya kalau kita menyasar target yang besar, budget pasti besar. Kalau kita nggak bikin targetnya lebih spesifik, kita pasti boncos banget. Nah, di sini makanya harus start dulu dari target audience-nya siapa. Karena kalau misalnya kita bikin ads, terus kita kliknya yang tanpa targeted, tanpa interest dan lain-lain, itu pasti jadinya rancu banget. Even di Instagram ads aja atau Facebook ads aja sampai nggak bisa untuk mengklasifikasiin. Jadi kita sulit untuk mendapatkan hasil dari ads yang efisien kalau kita nggak targeted. Seperti itu. Jadi caranya gimana? Tentukan demografinya, strata kelas, umur dan gender, itu penting. Terus riset perilaku dari customer. Riset perilaku yang paling gampang kita lihat dari kalau misalnya kita udah tentukan demografi, strata kelas, umur dan gender, itu kelihatan perilaku customernya, terutama di mana mereka beli. Misalnya kalau anak muda, mereka udah mulai banyak beli di marketplace. Kalau yang umur 30 ke atas, banyak yang maunya WA karena mereka maunya ngobrol dulu baru beli. Terus kalau misalnya mungkin yang generasi Z udah mulai ke website, tapi Indonesia sebenarnya jarang sih pakai website untuk purchase, tetap mesti lebih banyak marketplace sama WhatsApp. Seperti itu. Nah, setelah kalian punya target audience yang jelas,
value proposition yang jelas, akan balik lagi ke sini. Letakkan mereka semua di sini. Misalnya, oke, kalian udah punya esensinya nih, kalian udah punya senjatanya. Value proposition itu adalah senjatanya. Terus kalian kalian udah siap nih, udah mau berperang. Disinilah mulainya. Mulai dari Instagram Ads, lalu ke social media platforms, sampai terakhir ya. Kita di sini memang lebih banyak bahas sampai ke action sih, karena post purchase yang bagian advokasi, di mana mereka memberikan feedback sampai mereka bisa pasarin produk kita, itu jauh banget. Dan bahkan perusahaan besar pun butuh waktu bertahun-tahun untuk ke sana. Jadi sekarang challenge-nya masih lebih banyak sampai di action aja sih. Seperti itu. Nah, caranya untuk buat story ketika kalian bingung nih, dari mana sih sebenarnya brand aku biasa aja, brand kalian tuh nggak biasa aja, brand kalian tuh pasti berbeda, karena kalian yang buat udah pasti berbeda dari yang lain. Jadi di sini tips aku adalah terinspirasilah dari kegiatan sehari-harimu, karena dari situlah essence dari brand kamu. Seperti itu. Baik, mungkin sharing saya sampai di sini. Mbak Meidi, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Mbak Angel untuk sharingnya. Mungkin karena kita sudah mendengarkan sharing session dari Mas Kelly, juga dari Mbak Angel, mungkin sekarang kita akan ke sesi Q&A. Ini pertanyaan udah banyak banget, udah ada 51 pertanyaan, mungkin kita tidak bisa untuk menjawab semua, banyak banget, mungkin nanti Ya, saya udah kalau dijawab jawabin semua bisa sampai jam 12 25% malam. juga masih belum selesai juga loh, Medi. Iya, jadi kalau bisa dijawab semua ini bisa sampai jam 12 malam acaranya. Jadi mungkin nanti saya bantu pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi sekiranya belum dibahas oleh Mas Kelly ataupun belum dibahas oleh Mbak Angel. Mungkin yang beberapa poin-poin yang sudah dibahas, mungkin saya tidak akan tanyakan kembali. Baik, mungkin ini untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama ada dari nah ini yang pertama. Jadi ada pertanyaan dari Najla Azrin Suryadi Harja. Selamat malam. Berikut adalah pertanyaannya. Bagaimana cara menciptakan suatu originalitas produk dengan modal terbatas yang memiliki ciri khas dari kompetitor untuk menghadapi era revolusi 4.0 dan era pandemi COVID-19. Silahkan mungkin dari Mas Kelly dulu ya. Oke, ya. Artinya sih kata kuncinya selalu buat Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini gitu ya. Kata kuncinya harus kita mudahkan konsumen. Ya, mudahkan konsumen itu gimana caranya? Yang pertama adalah mudahkan konsumen mencari kita. Ya. Maksudnya misalkan kita mau beli kemarin tuh yang enak tuh apa ya rasanya ya. Terus dicari-cari di Google nggak ketemu, dicari Instagram nggak ketemu, itu susah. Itu menyulitkan konsumen. Kemarin saya misalkan gitu ya, saya dibeliin sama Mbak Angel itu kue yang enak, itu kue apa ya? Kok saya cari-cari di Google nggak ada ya? Itu menyulitkan. Jadi yang pertama, teman-teman mau di 4.0, mau nanti 5.0, yang pertama kali, apalagi saat pandemi ini adalah mudahkan konsumen mencari bisnisnya teman-teman. Gimana caranya? Pakai nama yang gampang. Kemudian kalau bisa ditambahkan kategori produknya, misalkan seperti itu, gitu ya. Kayak misalkan kue atau apa, sehingga kalau kita bingung itu kemarin kue apa ya, kue balok gitu misalkan ditulis kue balok keli enak misalkan kayak gitu. Jadi memudahkan, itu satu. Yang kedua teman-teman, selain memudahkan konsumen biar mencari Anda, yang kedua adalah mudahkan konsumen untuk bayar. Kan sering nih ya kita nanya, nih saya nih ada tukang pempek lewat depan rumah, Mas saya nggak ada uang cash, ada GoPay nggak? Waduh Pak, saya nggak ada HP, malah nggak ada HP gitu. Lebih parah lagi. Jadi susah gitu teman-teman. Sekarang kayaknya GoPay, OVO, bahkan kemudian apa ya, rekening itu udah harus wajib. Jadi mudahkan konsumen untuk bayar. Bapak mau bayar pakai apa?
saya ada GoPay, ada OVO, ada Link Aja, ada Dana. Wah, itu kan enak banget. Jadi mudahkan konsumen mencari Anda. Yang kedua, mudahkan konsumen untuk membayar. Mungkin itu, Mbak Medi. Oke, baik. Terima kasih, Mas Kelly. Silahkan, Mbak Angel, kalau mau menambahkan. Kalau dari saya sih untuk pertanyaan tersebut tidak ada, sudah cukup dari Mas Kelly aja. Mungkin dari saya mungkin bisa next questions ya. Oke, silahkan. Pertanyaan selanjutnya ini dari anonim. Nah, bagaimana cara praktis memberikan layanan excellent kepada konsumen lewat social media marketing? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Angel, silahkan. Oke, tahapannya pertama kalian harus buat dulu mungkin aku bisa jelasin dari Instagram dulu ya, yang kebetulan seperti saya. Tahap pertama adalah bikin kontennya, kosong dulu nggak masalah. Bikin kontennya mungkin sebanyak kurang lebih 12 postingan dulu, lalu di postingan ke-13 kalian Instagram Ads. Tapi sebelum kalian Instagram Ads, justru saya pun akan menyarankan kalian untuk beli follower. Tapi beli followernya nggak harus banyak-banyak, paling cuma 1.000 atau 2.000. Itu untuk tujuannya adalah bukan untuk engagement, tapi untuk memperlihatkan kalau kalian cukup kredibel. Instagram kalian bukan yang terlalu baru-baru banget lah. Jadi dari situ kita bisa, karena pengalaman kita ads misalnya kita baru banget nih, baru 12 follower misalnya. Itu ads kita hampir nggak ada efeknya. Ada orang klik terus udah back, klik lagi back. Tapi kalau misalnya kita ada at least 1.000 atau 2.000 followers, itu at least mereka bisa DM kita, tanya lebih lanjut, ada engagement di situ. Itu gunanya untuk beli followers. Oke. Gitu, dari situ baru kalau misalnya mereka udah cukup banyak followers, baru kalian naikin ads budget, bikin strategi ads ya, bukan strategi marketing, strategi iklan, karena campaign iklan banyak banget. Dari situ lanjut, semoga biasanya dari situ kalau ketika udah ada engagement, itu bisa jalan dengan sendirinya. Seperti itu. Oke, thank you Mbak Angel. Untuk pertanyaan semoga bisa menjawab. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini mungkin untuk Mbak Angel dulu lagi nih, pertanyaan lanjutan soalnya ada dari Ramadhani Zahra. Halo, selamat malam, ingin bertanya ke Mas Kelly dan ke Kak Angel, sebagai seorang content planner, bagaimana cara menentukan prime time terbaik untuk mengunggah konten kita di sosial media agar memaksimalkan awareness? Terima kasih. Silahkan dijawab Mbak Angel, lalu boleh ditambahkan oleh Mas Kli. Oke, mungkin aku jawab tetap di Instagram dan di Facebook sih, mungkin masih relevan. Untuk sekarang, tidak ada waktu yang relevan. Mungkin kecuali midnight udah pasti nggak relevan. Tapi kalau untuk sekarang ini algoritma di Instagram, di Instagram terutama itu nggak ada waktu yang relevan. Karena kalau untuk postingan kita posting sekarang aja belum tentu sampai sekarang, belum tentu sampai ke halaman si followersnya itu sekarang. Karena tayangnya itu kan sekarang berdasarkan seberapa followers engage dengan akun kalian. Tapi kalian bisa aktif di story, karena story masih real time. Nah, sekarang banyak banget yang udah bukan cuma content management, tapi juga story management. Story management itu kalian ada bikin planning, bikin jamnya, kalau pagi ngomongin apa, siang ngomongin apa, sore ngomongin apa, dan berapa lama kalian harus lakukan, apakah setiap hari, karena kita juga nggak mau customer kita bosen kan, dan kita juga nggak mau sampai miss opportunity-nya di Instagram-nya. Jadi sekarang banyak yang beralih konten tetap, karena tetap harus ada konten rapi, itu tetap masih menjadi penentu mereka follow atau enggak. Tapi untuk nge-track mereka, untuk meningkatkan engagement per followernya, harus dibantu dari stories. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Angel. Silakan Mas Kelly kalau ada tambahan. Oke, kalau saya sih mungkin dari sisi sebaliknya.
Saya soalnya orangnya yang manual-manual aja nih. Jadi gini caranya, misalkan teman-teman tentukan siapa sih profil sosoknya nih. Misalkan teman-teman produknya tadi contohnya adalah misalkan kosmetik atau apa gitu ya. Teman-teman cari profil siapa sih yang kira-kira memang jadi prioritas utamanya teman-teman nih, gitu. Misalkan Medi, gitu ya. Mbak Medi itu prioritas utamanya teman-teman. Maka teman-teman pantau aja Mbak Medi itu ngapain aja sih. Oh, dicatat. Jadi kalau saya manual nih, misalkan kita tidak pakai Alexa, tidak pakai Google Statistik ataupun apapun, kita manual. Misalkan Mbak Medi itu posting berapa kali sih sehari? Kalau dalam seminggu posting tuh paling banyak di hari apa sih? Kalau di jam kerja postingnya jam berapa aja sih? Dan postingannya apa? Kita catat. Itu pasti akan membentuk sebuah pola tanpa disadari. Karena orang posting itu pasti sesuatu yang mau diekspresikan kan. Baru nanti dilihat, oh ada posting-postingan yang late post atau apa, itu sebenarnya mungkin bisa aja mau menurunkan tensi atau apa, atau jenis postingannya apa. Oh kita tahu nih. Walaupun tadi Mbak Angel juga sudah katakan, ketika kita posting, belum tentu itu secara real time itu akan muncul di timeline-nya konsumen kita itu. Misalkan saya posting jam 5, belum tentu jam 5 akan sampai di Mamedi. Apalagi posting dengan beberapa gambar ya, jadi nggak cuma satu tapi multi picture gitu ya. Itu kadang picture pertama jam 5, nanti picture kedua bisa muncul lagi, naik lagi. Nah itu kan juga perlu kita sesuaikan. Nah tadi story juga salah satu yang baik. Kita lihat story-nya ngapain aja sih, kalau curhat apa sih, kalau ngambil quote apaan sih, dia lebih sering merepost atau enggak sih. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi kalau saya lebih ke manual aja. Saya ikutin orang itu, saya benar-benar customer fokus. Jadi bisa memilih nih tadi dengan Mbak Angel dengan segala informasi tentang statistik dan teknologinya. Ada juga pilihan alternatif kalau kita fokus ke orangnya gitu. Itu sih Mbak Medi. Oke, baik, terima kasih Mas Kelly. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, satu pertanyaan hanya dijawab oleh satu narasumber saja, jadi bergantian. Baik, untuk selanjutnya ini untuk Mbak Angel ada dari Jasmita Nur Azizah. Mungkin ini lebih menanyakan saran. Selamat malam Kak, saya Jasmita. Strategi branding yang strategis untuk startup produksi rumahan itu bagaimana ya Kak? Impact yang signifikan apakah harus melalui digital atau bagaimana? Silahkan Mbak Angel. Oke, untuk produk perumahan selama produknya small to medium yang nggak memerlukan customer experience dari customer-nya, itu mungkin di digital highly efektif ya. Tapi pengalaman kita juga ada yang bisnisnya furniture dan bisnisnya seperti kasur, salah satunya itu untuk perumahan juga. Nah, kita harus pahami betul customer journey dari setiap bisnisnya. Let's say misalnya nih, kenapa IKEA harus bikin segitu besar dia punya showroom ya? Karena dia tahu betul bahwa customer untuk dunia furniture itu perlu experience, makanya dia bangun sebesar itu. Nah, beda halnya kalau misalnya kita jual tableware misalnya, atau kita jual household produk seperti deterjen dan lain-lain. Itu customer nggak perlu, kita bisa mengdigitalize fitur-fiturnya, bagaimana produknya bermanfaat bagi kita, itu semuanya bisa di-digitalize. Tapi kebutuhan offline adalah ketika memang customer itu harus pegang, harus lihat, harus experience, di situ baru kita perlu di-offline-kan. Tapi selama nggak harus, itu semuanya bisa di online sih, di social media bisa banget. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Angel untuk untuk jawabannya. Mungkin next untuk Mas Kelly, ini ada pertanyaan dari Asi Suryati. Izin bertanya, seberapa luas kita harus mengamati dan memenuhi perilaku dan keinginan target konsumen kita dengan mata elang yang seperti Bapak sebutkan tadi. Karena sepertinya tidak mungkin kita dapat memenuhi seluruh keinginan target konsumen kita. Silakan Mas Kelly. Oke, nah ini menarik. Mungkin Bu Ati tadi namanya ya, Mbak atau Bu ya, gitu.
Jadi kalau Asih. saya Bu Asih ya. Jadi kalau Mm-mm. saya sarankan nanti boleh lakukan yang namanya tadi saya sebut di awal namanya value proposition canvas. Jadi itu sebuah kanvas sederhana untuk memahami apa customer jobs. Tadi sudah sedikit saya bahas. Yang kedua adalah customer pain. Mm-mm. Customer pain itu adalah kekhawatiran Mm-mm. akan saat untuk mengkonsumsi. Misalkan saya nih mau ke Bandung. Customer pain saya apa sih? Kalau saya mau ke Bandung, wah takut macet, takut hujan, takut yang mau saya beli udah tutup atau habis. Ketakutan itu ditulis. Kemudian customer gain. Kalau saya dapat sesuatu, apa sih yang akan kira-kira menyenangkan? Itu di listing aja semuanya. Gitu ya. Intinya yang perlu dilakukan sama Ibu atau Mbak Asih itu tadi adalah memprofil. Jadi kayak seorang ini ya, ahli forensik FBI gitu ya, memprofilkan sosok konsumen dengan benar, apa yang jadi kebutuhannya, apa ketakutannya, apa yang kemudian hal-hal yang dianggap menguntungkan buat dia. Lalu kita ranking, karena tadi betul sekali kata Bu Asih, tidak semua bisa kita penuhi. Tidak ada produk yang sempurna. Produk paling sempurna itu hanya milik Tuhan. Jadi intinya kita pilih ranking yang paling sesuai dengan value. Tadi value dibahas oleh saya maupun Mbak Angel. Jadi pilih yang memang kita benar-benar bisa lakukan. Apa yang jadi keunikan kita. Jadi istilahnya aja sekarang kurir aja Bapak Ibu itu banyak banget. Ada Si Cepat, ada Tiki, ada JNE dan macam-macam. Artinya setiap perusahaan punya sesuatu yang berbeda. Nah, ini yang perlu dicari. Tapi ingat tidak semua masalah harus kita selesaikan. Kita pilih yang jadi prioritas ya. Itu aja Mbak Medi. Oke. Oke. Baik, terima kasih Mas Keli. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Angel dari Hana Priliska Shernovita. Untuk Mbak Angel, seberapa efektif penggunaan jasa endorsement oleh influencer? Apakah masih tinggi? Mengingat ada resiko seperti beberapa kasus influencer mangkir atau postingannya kurang sesuai dengan kesepakatan kerja. Ini udah mulai ramai nih Mbak dibahas. Kira-kira silahkan dijawab. Oke, tadi aku udah sempat baca sih. Kalau untuk sekarang ini sebenarnya ada datanya. Tapi memang banyak dari customer kita yang mengeluhkan itu ya, kayak kenapa udah pilih satu makro influencer, kok berbeda ya efeknya, bahkan kadang nggak ada efeknya. Memang sekarang ini faktor terbesar dipengaruhi dari algoritma. Algoritma itu dipengaruhi dari engagement, mungkin salah satunya. Karena kita pun dari sekarang, dari saya pun saya riset, cari tahu sebenarnya apa sih yang sebagai si algoritma ini tuh berdasarkan apa. Tapi memang nggak ada jawaban pastinya, karena itu kan berarti resepnya Facebook ya, jadi Facebook nggak akan mungkin bikin tentang resepnya dia sih. Jadi kita cuma bisa mengira-ngira aja. Kalau untuk sekarang ini kita bisa melihat algoritma itu terpengaruh dari engagement. Engagement itu terpengaruh dari likes, save, comment, terus like, save, comment, sama itu ya direct ya, DM, di direct dikirim. Tapi paling besar kayaknya di direct sama di save untuk sekarang ini. Nah, balik lagi ke si influencer ini, apakah mereka memang berusaha untuk meningkatkan engagement ini atau enggak? Kalau misalnya, let's say kita anggap satu influencer besar yang isinya kayaknya kok postingannya produk semua, kayak nggak ada yang lain selain produk. Sekarang ini mungkin udah mulai banyak orang yang bosan di situ sih. Kok kayaknya jualan. Kadang kita follow satu influencer, namanya juga influencer. Ya kita mau ke influence dengan hidupnya dia sebenarnya. Kita pengen follow dia ya karena gue kepo sama hidupnya. Nah, sekarang ini banyak influencer yang menjadikan platformnya dia sebagai jualan. Jadi mungkin di sini kurang engagement, dari kurang engagement mungkin jadi kurang efektif. Nah, kalau misalnya ditanya sekarang efektif atau enggak, masih banyak influencer yang efektif, masih banyak banget. Jadi memang kalian mungkin harus ekstra untuk mantau satu-satu, bisa dipantau dari followers, bisa foto dari komen, bisa dipantau mungkin dari kita tanya ke teman-teman sebelah. Nah, info kalau misalnya pakai influencer tertentu bagaimana, karena juga sebenarnya efektif influencer atau enggak itu juga terpengaruh dari industrinya di mana. Karena kita nggak bisa samain kayak satunya lebih hits di makanan, satunya lebih hits di fashion, kita nggak bisa sama ratain. Jadi memang harus banyak nyortir aja. Seperti itu. Oke, thank you Mbak Angel untuk jawabannya, semoga menjawab. Baik, untuk
Pertanyaan selanjutnya ini dari Nopi Anti. Untuk Mas Keli, ini mungkin pertanyaan semua orang yang mau memulai usaha nih Mas. Gimana sih cara memulai bisnis yang tepat tapi dari segi modal yang tidak terlalu besar? Silahkan. Oke, ini paling sering ya. Saya coba nanti teman-teman bisa cari, belum tahu ya udah banyak atau enggak, namanya teorinya effectuation. Jadi ada prinsipnya teman-teman. Sederhananya ada prinsipnya. Yang pertama itu saya pakai istilah namanya birds in the hand. Nah, birds in the hand itu apa? Burung di tangan gitu ya, artinya apa? Contohnya misalkan kita lagi pergi ke hutan, begitu ya, kita pegang satu, kita sudah dapat burung kecil di tangan kanan, dan kita pegang kiri itu alat tangkapnya. Lalu ketika kita sudah selesai mau keluar dari hutan, tiba-tiba ada burung besar yang lebih bagus, bulunya lebih indah, dagingnya lebih besar, dan pasti harganya lebih mahal. Ya, lalu apa yang kita lakukan? Ada dua pilihan. Ya, ambil burung besar itu, tapi kita harus melepaskan salah satu. Karena tangan kiri udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Tapi teman-teman, ketika kita melepaskan burung kecil, ya, apakah sudah pasti dapat burung besar? Belum tentu. Tapi yang sudah pasti apa? Burung kecil hilang. Nah, ini yang sering terjadi sama kita, Bapak, Ibu, teman-teman. Kita tidak mau merintis dari sesuatu yang kita mulai sederhana. Kita selalu mau sesuatu dimulai dari apa yang kita pengenkan, bukan dari apa yang kita punya. Jadi, tips pertama untuk memulai bisnis dengan mudah adalah mulailah dengan apa yang kita miliki. Contohnya, banyak sekali bisnis-bisnis yang tidak perlu biaya besar. Contoh, saya sudah siapkan sih sebenarnya. Pertama, bisa menyewakan seperti Airbnb. Satu itu. Kedua, ya teman-teman, kita bisa mulai dengan melakukan namanya just tip. 3, kita bisa jual barang-barang pre-love. Keempat, kita bisa menjadi reseller atau dropshipper. Kelima, kita bisa mulai dari hobi yang kita punya. Apa sih yang bisa kita lakukan dari apa yang kita biasanya senang, kemudian jadi uang, kan itu menarik. Yang kelima, selain Airbnb tadi ada yang sewa. Kita bisa nyewain sesuatu yang kita punya. Atau yang terakhir bisa jadi content creator. Jadi banyak sekali. Jadi sederhananya, gampangnya memulai bisnisnya adalah mulai dari yang kita punya. Mulai dari yang kita bisa. Jangan selalu mulai dari yang kita mau. Karena kadang mulai dari yang kita mau itu tidak selamanya menyenangkan. Mungkin itu Mbak Medi. Oke, baik. Terima kasih Mas Kelly untuk jawabannya. Untuk next-nya, silahkan Mbak Angel, ada pertanyaan dari Marji Regina. Mungkin ini lebih kepada menanyakan saran. Dirka Angela, aku izin bertanya dari pengalaman kakak di Kamarun, bagaimana perkembangan minat masyarakat dan the best marketing strategy di bidang fashion? Silahkan. Oke, untuk di bidang fashion ya, fashion itu sebenarnya lumayan besar ya, tapi kendalanya biasanya kalau di fashion itu kesulitan dalam menyampaikan kualitas dari produknya. Jadi sekarang banyakan dari Instagram-Instagramnya fashion, mereka pasti banyakan main di video. Udah banyak banget, terutama di story sih. Kadang foto soalnya kurang kelihatan bahan ya, makanya kalau kita perhatiin kayak Zalora atau kita masuk ke website yang besar Zara seperti itu, mereka kan pasti banyak angle yang berbagai angle dari duduk, dari belakang, dari samping. Nah, kadang secara prakteknya ketika untuk di sosmed itu effort banget untuk foto satu-satu, detailnya itu memang effort banget sih. Jadi kebanyakan mereka akhirnya terjun ke video, karena ketika di video lebih gampang sekali video kelihatan semua dari besar dari bajunya, terus sama kainnya itu lebih kelihatan. Nah, kenapa harus video? Karena balik lagi kendalanya di customer kalau misalnya beli online baju itu sulit banget nentuin size dan kadang bahan sama di foto sama ketika dipegang kok beda. Di situ biasa customer kecewa udah nggak beli lagi. Nah, di sini aku selalu saranin bahwa jangan membohongi dari video atau dari gambar, karena sekali mereka beli pertama kali dan mereka kecewa, mereka nggak akan beli lagi, mereka langsung unfollow. Tapi
sama juga kalau misalnya kita punya produk tapi nggak tersampaikan dengan benar, mereka juga nggak kalah dengan akun lain yang menyampaikan itu dengan sangat jelas. Pasti lebih ke akun yang lebih jelas menyampaikan kualitas dari produk bajunya. Jadi poin pertamanya kalau di industri baju adalah harus sejelas mungkin menyampaikannya secara digital, baik dari ukuran, dari bahan maupun dari ketika digunakan. Itu penting banget. Terus yang dari situ, terus yang kedua, story-nya harus jalan banget, lumayan sih, karena banyak kan kalau kita lihat akun fashion sekarang, rata-rata mereka lebih hidupkan story daripada di feeds. Seperti itu. Semoga bisa membantu jawabannya. Oke, thank you Mbak Angel untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab. Lalu untuk selanjutnya pertanyaan untuk Mas Kelly. Ini ada pertanyaan dari Amadia. Selamat malam, saya mau tanya bagaimana supaya produk yang kita tawarkan ini tetap sustainable dan tidak terkesan hype semata. Dan bagaimana cara menghadapi apabila ada kecenderungan pola konsumsi customer yang berubah. Silakan Mas. Oke. Sorry, agak sedikit batuk-batuk. Ya. Jadi gini, mungkin saya juga agak sedikit bingung sih dengan pertanyaan. Tapi intinya begini teman-teman. Tadi kan salah satunya saya merekomendasikan teman-teman tahu nature produknya. Nah, nature produknya tuh apa? Ada yang namanya shopping goods. Shopping goods itu barang-barang yang dibeli setiap hari. Kecil kemungkinan konsumen bosen. Tapi lucu juga sih kalau dia ditampilkan di Instagram. Misalkan sampo atau apa kan jarang ya. Kecuali dia membranding sesuatu. Jadi kita harus tahu dulu barang yang kita jual apa. Yang kedua, tipenya adalah barang yang dijualnya itu bulanan. Yang kita beli bulanan. Itu seperti elektronik dan macam-macam. Sorry. Itu nature-nya juga berbeda. Gitu. Kita harus tahu situasinya seperti apa. Atau yang terakhir specialty goods. Barang-barang premium, luxury. Itu juga caranya berbeda. Dan model bisnis juga berbeda. Jadi sebenarnya jangan sampai lupa ada namanya model bisnis. Kayak semacam kita jadi misalkan Astra ya, Toyota jualan mobil, itu jangan anggap bahwa pendapatan terbesar dari jualan mobil. Dia salah satu yang terbesar selain jualan mobil adalah spare part atau suku cadang. Jadi bisa seperti itu. Nah, kita perlu tahu dulu, kalau misalkan produk kita itu adalah produk yang dibeli bulanan, misalkan konsumen yang harian, maka kita seperti kita siapkan posting yang banyak, konten yang cukup banyak, walaupun itu misalkan dari satu sisi aja. Oh, misalkan produk saya sampo, gitu ya. Oke, hari ini saya membahas tentang rambut. Nah, rambut mau dibahas apanya? Oh, rambut yang indah itu seperti apa? Oh, vitamin rambut itu seperti apa? Mungkin seperti itu yang dikejar. Jadi kita harus bikin seperti mind map, apa aja yang mau kita bahas konten-kontennya. Supaya itu tidak membosankan. Karena kita nggak mungkin kan variasi produk baru setiap bulan. Kan agak aneh gitu ya. Variasi produk baru setiap bulan malah kita jadi nggak fokus. Jadi intinya kita harus secara kreatif mengidentifikasi apa saja nih yang bisa kita jadikan konten. Tadi misalkan sampo rambutnya atau misalkan ada kita beradu misalkan blind test sampo atau apa, bikin cara-cara yang menarik supaya itu lebih menarik. Jadi mungkin postingannya jangan melulu informasi, tapi juga misalkan ada debat, ada kuis, ada macam-macam. Jadi sebenarnya divariasiin aja Mbak Medi, sekreatifnya kita. Yang penting tidak monoton, intinya sih begitu. Oke, siap Mas Kelly, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini untuk Mbak Angel, ada pertanyaan dari Sylvie Laurencia untuk Kak Angela. Jika kita pasang ads, terutama ketika brand masih dalam tahap meningkatkan awareness, apakah lebih baik kita cukup mengekspos feature produk kita atau kita bisa langsung lakukan hard sell, pasang info mengenai promo, diskon, dan lain-lain di kontennya? Terima kasih. Oke, untuk sekarang ini aku firm dengan jawaban aku, yaitu hard sell. Karena sebenarnya poin dari Instagram Ads itu sudah awareness ya. Jadi menurut aku nggak perlu brand awareness lagi. Karena karena yang kita mau adalah Ads itu akan efektif di 3 detik pertama.
Kalau 3 detik pertama kalian udah bikin ads yang bikin bingung, rata-rata akan di-skip. Kecuali kalian punya idea yang bikin ads itu bikin orang penasaran. Biasa di situ mungkin bisa menjadi brand awareness. Tapi memang challenge-nya untuk membuat ads yang demikian itu susah banget sih. Jadi Oke. yang paling mudah dan sangat applicable adalah dengan pasang promo. Misalnya kita pasang diskon 50% langsung, itu pasti langsung jadi clickbait ya. Langsung mereka tertarik dulu 50%-nya apa. Dari situ mereka langsung aware kan. Nah, untuk kayak fitur atau kelebihan produk, kalian selalu bisa sharing itu di feeds. Karena itulah gunanya ads. Ads itu untuk awareness. Kita harus cari cara yang paling efektif untuk menarik perhatian mereka. Salah satu paling gampang, Indonesia loves promo sih. Promo ads dengan tulisan promo yang besar itu memang sampai sekarang masih highly efektif di Indonesia. Jadi cara itu bisa dilakukan. Nah, selebihnya untuk brand awareness konten seperti fitur, testimonial, seperti itu, semuanya bisa di feeds. Tapi kalau misalnya kalian bisa tayangin dalam satu visual, satu ads, both dari promo dan langsung fiturnya, tapi mungkin fiturnya jangan banyak-banyak ya, karena kita nggak mau bikin bosen, ya why not juga sih. Jadi toh juga mereka langsung dari diskon tertarik, ngeliat konten yang lain, fiturnya menarik, itu bisa clickbait banget. Jadi challenge-nya lebih ke bikin visualnya. Apapun caranya yang bikin mereka tertarik di 3 detik pertama. Seperti itu. Semoga jawabannya membantu ya. Oke, thank you Mbak Angela untuk jawabannya. Semoga membantu untuk yang bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mas Keli lagi dari Fadil Algafaru. Selamat malam, saya Fadil Algafaru, mahasiswa dari Universitas Nasional. Ingin bertanya untuk Mas Keli. Jika menurut Mas Keli branding merupakan kegiatan investasi, maka apa yang harus dilakukan jika branding kita, khususnya digital marketing kita, mengalami kegagalan? Terima kasih. Oke, mengalami kegagalan. Jadi pertama kita harus tahu dulu, yang disebut kegagalan itu apa. Kenapa? Berarti untuk tahu itu, maka kita perlu tentukan indikator. Karena hasil dari branding adalah ada brand yang meningkat awareness-nya. Jadi kita perlu tahu indikatornya dulu. Jadi sebenarnya yang tadi, aduh saya jadi lupa. Mas siapa namanya Mbak Medi? Tadi dari Yang dari UNAS. Asalnya dari Fadil. Mas Fadil. Jadi Mas Dari Fadil Universitas Nasional. Ya, ketika memulai Mas Fadil tentukan dulu indikatornya. Jadi batasnya di mana sih? Kapan saya disebut gagal? Kapan saya disebut berhasil? Pertama itu. Sehingga kita bisa tahu mulai ada rambu-rambunya, mulai ada lampu kuningnya ketika itu tidak mencapai target. Misalkan saja, kita mau generate followers. Kita mau generate likes. Kita mau generate interaction. Mau generate impression. Kita lakukan apa? Targetnya berapa impression, targetnya berapa komen, targetnya berapa likes. Kita harus tahu itu dulu. Ketika kita sudah melakukan yang sudah kita siapkan, dan kemudian itu tidak tercapai, maka kita langsung perlu evaluasi. Kenapa sih kok kita sudah 2 kali posting, target jumlah likes dan komen tidak tercapai? Kok tidak ada yang leads ya, lari ke website kita, atau lari ke, kan sekarang banyak ya di Instagram yang apa ya namanya, yang Mbak Angel ya, Linktree ya, kalau kita klik di bio gitu ya, lari langsung ke toko kita di Tokopedia atau apa, kok nggak ada yang bounce kok nggak ada yang lead ke situ sih? Nah, kita perlu cek itu. Jadi kita bukan kemudian sudah berapa kali lalu ya udah di ujung tahunnya. Ya jangan seperti itu. Nah, supaya kita bisa punya namanya titik-titik aman. Jadi Mas Fadil jangan sampai nunggu 10 kali tembakan baru kemudian ngecek tembakannya sesuai target atau tidak. Tapi dari 2 tembakan dicek sesuai target apa enggak. 2 tembakan lagi dicek sesuai target apa enggak. Memang melelahkan. Tapi saya percaya itu menjadi sebuah proses yang lumayan. Sehingga nanti Mas Fadil melihat, oke, kayaknya saya perlu menggunakan aplikasi apa ya? Saya perlu menggunakan teknologi apa ya supaya memudahkan saya? Oh, kalau komen itu dibales, dia beli loh. Itu yang perlu kita pahami. Jadi hal-hal seperti itu, seberapa sensitif konsumen, kita harus memahami perilakunya. Itu yang dinamakan customer focus. Mungkin itu ya Mbak Medi. Semoga bisa membantu. Oke. Baik, terima kasih Mas Keli untuk jawabannya.
Mungkin ini kita akan masuk video pertanyaan terakhir. Untuk next question untuk Mbak Angel, ada pertanyaan dari Jeffrey. Sampai batasan mana kita harus mengeluarkan budget untuk promosi, mungkin promosi di digital marketing ketika kita memulai sebuah bisnis, karena sekarang media promosi via online pun banyak memiliki fitur-fitur yang berbeda dan memerlukan biaya untuk sarana pemasaran yang berbeda juga untuk produk kita. Silahkan Mbak Angel. Oke, ini pertanyaan bagus banget sih. Karena memang jujur pada saat dulu saya memulai Kamarun, saya start dari 5 juta per bulan, cuma 5 juta aja untuk testing apakah bisnis ini memang ada pasarnya. Jadi pada saat kita spend 5 juta, apakah ada engagement, adakah return ke sales ya, langsung ke sales sih. Ketika 5 juta itu return-nya misalnya 10 juta, berarti memang sudah pasti ada ya. Nah, sekarang seperti ini tren ads, karena banyak yang semua pakai ads ya. Jadi budgetnya pun sekarang bisa 3-4 kali lebih mahal mungkin ya, di beberapa industri mungkin lebih mahal sih. Nah, mungkin kalau misalnya di ads-nya sendiri berarti melihat trennya ya dari 2017 sampai ke sekarang, kalau misalnya 3-4 kali mungkin aku bisa kasih jawaban untuk awal mungkin start di 15 juta sampai 20 juta. Di Instagram Ads sih terutama, tapi tergantung lagi dengan bisnisnya ya, karena nggak semua bisnis itu bisa di Instagram Ads, terutama untuk yang menyasar ke customer, ke B2C sih lebih utamanya. B2C kita bisa coba dulu di Instagram, mungkin dibagi juga sama marketplace juga, tapi kita mungkin coba di 15-20 juta. Di situ harusnya sudah mulai kelihatan dari engagement-nya, dari sales-nya seperti apa. Kalau misalnya memang, karena ads itu namanya marketing, nggak ada angka yang tepat ya, semuanya pasti estimasi. Kalau misalnya ternyata dari 15-20 juta itu sebenarnya ada sih engagement, tapi nggak sampai ke sales. Nah itu masih bisa diusahakan. Mungkin next month aku akan 2 kali lipatin, karena sebenarnya ada engagement-nya, cuma ada permasalahan di convert to sales-nya, yang dimana kalian bisa lakukan kalau kalian ada CRM. Kalau misalnya engagement udah masuk, kalian bisa do something ke si customer yang udah engage ke kalian. Nah di situ kalian tingkatin marketingnya lagi. Semoga dengan cara ini sih bisa convert to sales ya, bisa akhirnya mengembangkan produknya. Karena sebenarnya kalau mereka at least udah chat ke kalian, sebenarnya itu menandakan bahwa ada marketnya ada di luar sana dan mereka tertarik dengan produknya. Cuma kendalanya di convert to sales-nya. Seperti itu. Semoga bisa membantu jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Angel untuk jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa dijawab oleh Mas Kelly dan Mbak Angel juga. Ada pertanyaan dari sayangnya anonim, tapi pertanyaannya cukup menarik. Saya ingin bertanya mengenai brand. Bagaimana caranya agar suatu brand baru dapat bersaing dengan brand yang sudah melekat di hati masyarakat, terutama strategi dalam marketing agar dapat bersaing dengan marketing brand terkenal tersebut. Terima kasih. Mungkin bisa Mas Kelly dulu, dilanjutkan oleh Mbak Angel. Oke, ini berat ya. Artinya kalau kita bisa jawab dan dipakai, kita akan kemudian menjadi konsultan luar biasa mengalahkan McKinsey dan macam-macam. Intinya begini, pengalaman dari kami, mungkin kalau dari saya gitu ya, mendampingi UKM, pertama kita harus tahu industrinya dulu apa. Karena beda-beda ya, kosmetik, kemudian furniture atau kria, kemudian fashion, kemudian food and beverages, atau makanan itu beda-beda teman-teman. Jadi gimana ngalahin brand, waduh kita mau bikin sepatu, mau ngalahin Nike gimana ya? Susah. Kita artinya satu, jangan fight langsung gitu. Jangan kemudian datang kita tantangin, gini-gini gitu, jangan. Satu seperti itu. Kedua, kita cari niche marketnya, ceruk pasar yang unik di situ apa sih yang belum terpenuhi. Contohnya ya, kalau di pasar sepatu kita sudah tahu ada namanya Vans, kalau sneakers gitu ya. Tapi kok kayak apa sih Kompas gitu ya, itu bisa kuat sih gitu. Karena dia menyasar satu ceruk pasar yang nggak
diambil oleh sneakers fans. Dan kemudian dia angkat brand lokal gitu. Ya, dia angkat brand-brand lokal Indonesia sehingga menguatkan begitu. Itu bisa yang kedua. Yang ketiga mungkin dicari story yang unik. Karena sekarang konsumen tuh suka storytelling. Tentunya kalau menurut saya sekarang story bahwa itu brand lokal itu harus bagus. Ya, itu harus diperkuat bahwa kita tuh brand lokal, dan story kayak misalkan teman-teman kayak apa ya, Ventela, mungkin pernah dengar ya, itu ketika Kompas itu masuk di pasar yang atas, Ventela masuk pasar yang agak bawah. Karena saya juga main di sepatu, ceruknya itu ceruk 200.000, ceruk 300.000 tuh penuh banget teman-teman. Ceruk 500.000 tuh penuh banget. Tapi ceruk di atas 1 juta sampai 1,5 juta itu sepi. Bukan berarti sekarang saya ngambil yang lebih mahal. Enggak ya. Tidak bilang bahwa itu lebih mahal, enggak. Saya mengambil persepsi. Artinya kalau saya mengambil pasar situ, manfaat sama biaya harus kita bandingkan. Ketika saya jual harga 1 juta, saya harus pastikan dia terima manfaat saya di atas 1 juta. Itu aja sih sebenarnya. Jadi jangan head to head, cari ceruk, kemudian storytelling, angkat diri sebagai brand lokal, itu mungkin bisa membantu. Tapi jangan pakai the power of kasihan ya. Itu, aduh saya udah susah banget ini, aduh tolong beli dong, jangan gitu ya. Karena mungkin nggak akan berhasil. Itu mungkin dari saya, Mbak Medi. Silakan mungkin Mbak Angel bisa menambah. Oke, thank you Mas. Silakan Mbak Angel. Oke, setuju sih jangan head to head, karena bentrokan sama yang gede itu sakit banget. Mungkin ada beberapa cara ya, tapi ini juga nggak menjamin long lasting, karena kita juga harus tahu mereka brand besar itu mereka udah invested di waktu itu udah lama banget. Dan kita di sini nggak cuma bersaing di brand, tapi kita bersaing di waktu sama mereka. Dan memang kayaknya sangat ngos-ngosan sekali untuk bersaing dengan perusahaan yang besar. Bukan berarti nggak mungkin, tapi pasti takes time. Spend budget awal gede-gedean di depan itu udah bukan jawaban, karena karena oke, orang kita spend budget besar banget di billboard dan lain-lain. Oh lihat, oh saingannya Aqua, enggak, tetap Aqua. Karena spend gede tapi juga percuma kan. Ternyata orang tetap udah melekatnya sama brand lain. Nah di sini memang benar cari ceruknya, cari niche-nya itu di mana. Lebih baik start dari situ dulu. Karena untuk sekarang ini sepertinya jawabannya cuma 2 sih. Either produk kamu itu lebih murah dibandingkan kompetitor, atau produk kamu tuh beda banget. Dari beda banget ini, kamu nggak harus head to head kok sama yang gede, karena kamu bisa berdiri sendiri sebenarnya tanpa harus bersaing sama yang besar. Dari situ, kalau misalnya memang produk kamu produk market fit, yang ternyata kompetitor besar itu nggak bisa penuhin, di situ kamu lama-lama bisa jadi besar, tanpa kalian harus head to head sama si perusahaan yang besar itu. Seperti itu sih, semoga jawabannya bisa membantu. Baik, terima kasih Mbak Angel dan Mas Kerli untuk sharing session dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan mohon maaf juga, saya harus matiin video karena koneksinya lagi unstable. Untuk next-nya, kita akan ada door prize. Jadi nanti Mbak Angel dan Mas Kerli akan memberikan masing-masing 1 pertanyaan untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa menjawabnya di kolom chat yang jawabannya paling benar dan tercepat